Welcome to Monolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Monolog teman-teman semua. Nah, di video kali ini aku mau sharing nih sama teman-teman semua. Ini berkaitan dengan beberapa pertanyaan yang sebenarnya kita pernah buat mengenai Q&A di Curhat Ceria. Nah, ini ada banyak banget teman-teman yang sharing, yang curhat ya, yang cerita mengenai kegalauannya. Ada yang belum dapat pekerjaan, ada yang ya pokoknya berkaitan dengan masalah pekerjaan ya, masalah rezeki dan lain sebagainya. Nah, aku mau coba sharing ini buat teman-teman semua. Mudah-mudahan ini bisa jadi salah satu solusi ya. Baik, kan pertama-tama ketika kita berbicara tentang masalah rezeki, kalau kita sering ikut kajian bersama guru kita Ustaz Hilman Fauzi gitu ya. Ustaz Hilman kan pernah mengatakan kepada kita semua bahwa rezeki itu sudah tertakar, jadi nggak akan mungkin tertukar. Artinya bahwa setiap kita Allah lahirkan ke dunia ini sudah dipersiapkan juga rezekinya, sudah dipersiapkan juga jodohnya, mautnya. Jadi hal itu menjadi sebuah kepastian bahwa masing-masing dari kita itu hidup sesuai dengan rezeki yang sudah Allah takdirkan. Nah, bab untuk bagaimana kemudian agar kita menjemput rezeki itu, maka itulah yang harus kita perjuangkan. Kan menjemput rezeki itu kan dengan dua hal ya teman-teman. Dengan cara dunia dan dengan mengetuk pintu langit. Nah, buat teman-teman yang mungkin hari ini sedang galau, sedang kebingungan, sedang ada di posisi dimana kayak mentok buat nyari kerja, mentok buat usaha, atau karirnya juga lagi kurang baik. Nah, ini ada sebuah motivasi mungkin ya, sharing buat aku pribadi dan juga buat teman-teman semua. Ini ada dalam Quran, di dalam Quran surah Al-Isra ayat ke-79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Dan pada sebagian malam hari ya, kita bangun bersembahyang, melaksanakan sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagi kita, maka nih akan Allah balas teman-teman dengan apa? Asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Allah Subhanahu wa taala teman-teman semua berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat ke-79 ya. Nanti silahkan teman-teman koreksi lagi kalau salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Dan pada sebagian malam ya, di mana malam itu menjadi malam istimewa ya, di sebagian malam kemudian kita bangun untuk melaksanakan sholat ya, setelah kita tertidur, yaitu sholat tahajud sebagai satu ibadah tambahan bagi kita. Maka nih di kalimat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan asa ayyam asaka rabbuka maqama mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Kata Ustadz Adi Hidayat, yang ini juga dikutip dari kitab Al-Itqan-nya Imam Asyuyuti, bahwa tahajud ini adalah salah satu ibadah yang sangat disukai oleh Rasulullah SAW, karena setidaknya ada 4 hal yang Allah akan curahkan, Allah akan berikan, Allah akan hadirkan bagi mereka yang dia bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bahwa Allah akan senantiasa mengangkat karir kita ke tempat yang paling tinggi. Allah akan mengangkat karir kita, mengangkat dunia kita ya dalam muamalah ke tempat yang yang dibilang ini tempatnya tertinggi gitu ya. Tempat yang makomnya itu adalah maqama mahmuda tadi ya, ke tempat yang baik. Itu kalau dari sisi keduniaan. Kalau di akhirat ya tentu maqama mahmuda itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama di antara keutamaan yang akan diraih oleh orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud itu adalah terangkatnya karir kita ke tempat yang tertinggi. Yang kedua adalah kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap kali kita mengawali pekerjaan, aktivitas. Jadi kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala ya, dalam senantiasa
ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya, diberikan hal-hal yang baik, dibimbing kepada arah-arah kebaikan, dibimbing kepada hal-hal yang mendatangkan kebermanfaatan. Yang ketiga adalah diberikan jalan keluar ketika kita dihadapkan dengan berbagai persoalan dalam kehidupan kita. Jadi Masya Allah banget gitu ya, itulah apa yang akan didapatkan ketika kita senantiasa melaksanakan sholat malam, bertahajud ya, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghambaan dan keimanan kita kepada Allah. Dan yang terakhir itu adalah kita akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang hendak menzolimi kita. Jadi 4 hal itu teman-teman yang akan Allah curahkan, Allah berikan kepada mereka yang bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Masya Allah, mudah-mudahan ini menjadi solusi bagi teman-teman sekarang yang mungkin sedang galau dengan masalah pekerjaan. Coba dawamkan mengetuk pintu langit, salah satunya dengan sholat qiyamul lail ya, sholat tahajud selama bukan selama 40 hari ya, tapi kalau bisa tiap malam lakukan konsisten, karena insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kita ya, maqamah mahmuda, mengangkat kita kepada tempat yang terpuji, baik itu di dunia maupun nanti di akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.